Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpah izin dan perkenannya jua kita dapat bersama-sama pada malam hari ini untuk kita meneruskan lagi kelas online kesihatan mental kita yang bersiaran pada setiap Rabu, Selasa dan juga Rabu ya insya-Allah. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi kita pada malam hari ini, baiknya kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan itu tadi memberikan kita kemudahan kuatan ya untuk sama-sama kita mengikuti diskusi kita pada malam hari ini insya-Allah. Malam hari ini tajuk kita adalah kecemasan ataupun bahasa Melayu kita kebimbangan lah ya, kebimbangan dan stres, perspektif kesihatan mental yang akan disampaikan nanti oleh uh, Saudara Muhammad Ilham Ramadan ya, yang merupakan alumni Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jauh betul. Banjarmasin ya insya-Allah. Baik, itu sedikit awalan ya, dan saya juga ingin mengucapkan kerana kita pun terlupa bahawa malam ni adalah di kebanyakan masa tempat adalah sambutan Isra Mikraj ya. Jadi saya pun biasanya kelas yang lain, tapi tim saya hari ini mereka terlibat dengan program Isra Mikraj. Jadi insya-Allah saya akan memoderator dahulu kelas kita pada malam hari ini sambil-sambil lah ya kita menanti kawan-kawan kita masuk. Dan saya faham kerana malam ni mungkin ada setengah-setengah tempat ada banyak sambutan, dan saya pun tadi ke beberapa tempat pun uh, ke
kalau tempat shopping-shopping, kebanyakan kawan-kawan kita yang Chinese, dia dah mula memenuhi lah, ya. So tak lama lagi raya kan, okay? Jadi bagi yang Muslim mungkin ada setengah-setengah tempat sedang meraihkan ataupun mengadakan program um, Isra Mi'raj, ya. So ini kesempatan lah, ya, sebab ada besok ada yang negeri cuti, ada yang mungkin tak ambil cuti kan. Jadi mana yang cuti tu mungkin mereka melakukan program-program lah, ya. Alright. So mungkin awalan ni saya nak sapa dulu Mr. Ilham kita ni dah ada ke? Ada Ustaz. Okey, dah ada. Alright, apa khabar? Alhamdulillah baik. Macam mana kau Ustaz? Okey, insyaAllah. Suara dia tu dia ni sikit, apa nama tu? Dia uh, terganggu sedikit. Maaf Ustaz. Alright, so tak apa, insyaAllah saya ingat kita mulakan dulu sambil-sambil kita menunggu mungkin ada kawan-kawan kita yang masuk, dan juga saya tak lupa juga untuk memaklumkan bahawa kita juga bersiaran di apa nama tu di saluran YouTube kita. Cuma malam ni tak tahu kenapa page kita tu tak nak masuk ke page, jadi dia masuk ke grup, ya. So ada satu grup Academy Counselor anda, ya. So boleh tengok dekat grup tu lah yang saya bagikan link. Kalau dalam grup WhatsApp semua tu dah ada dah linknya, ya. Mungkin dia ada problem sikit sebab kita ni dia ada banyak orang yang buka sistem, jadi dia lari sikit, ya. So malam ni pun saya kena login semula untuk masuk, dan dia tak jumpa balik page, ya. Dia pergi grup, tapi tak apalah, yang penting kita boleh mengikuti siaran sama ada di FB pun boleh ataupun di sini pun boleh. Dan nanti bagi rakan-rakan yang bersama, ya, kita dengarkan dahulu perbincangan, dan mungkin kalau ada soalan ke pertanyaan, ya, boleh tulis kat ruang chat kita, ataupun nak tanya langsung pun boleh pada speaker kita pada malam hari ini yang kita bawa jauh, ya. Banjarmasin jauh sekali daripada tempat kita, tapi apa-apa pun insya-Allah semoga-moga perkongsian yang akan dibawa nanti akan memberikan kita lebih pengetahuan, lebih pengalaman. Walaupun mungkin topik ni sering kali kita dengar, tapi ada banyak perspektif yang kita harus perhatikan daripada pelbagai orang, dan itu akan menambah pengetahuan kita, dan akhirnya kita dapat menguruskan diri kita dengan baik, ya. Jadi insya-Allah saya ingat saya persilakan Mr. Ilham kita untuk bersama membentangkan materinya untuk kita semua, dan kita dengarkan dengan baik, dan kalau ada soalan nanti silakan untuk kita diskusi bersama-sama. Silakan Mr. Ilham. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Kira-kira suara saya jelas ya kawan-kawan semua. Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantuliku bil usub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Yang saya hormati pimpinan daripada Akademi Pendidikan Konseling Islam Malaysia. Yang saya hormati juga moderator kita pada malam hari ini. Kawan-kawan semua, satu perjuangan, satu naungan dalam satu rahmatan Tuhan yang semoga selalu kita dilimpahkan rahmatnya. Sebelumnya, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila mohon maaf ya Pak Ci, saya tidak bisa bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya cuma tonton bahasa Melayu di Upin Ipin, dan jadi saya berusaha untuk menyesuaikan. Tapi apabila ada persoalan yang mungkin kurang paham, kasih tanya saja. Siapa tahu saya bisa jawab. Baik kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Kalau di Banjarmasin, saya biasa dipanggil Ilham. Saya adalah mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin yang alhamdulillah sudah menyelesaikan studi S1 saya kurang lebih dalam jangka waktu 3,5 tahun, dan saya mohon doa insya Allah pada kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan ke depan saya akan melanjutkan perkuliahan saya di S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Peminatan Psikoterapi Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama kita diskusi, sama-sama kita bertukar pandangan tentang uh, kesehatan mental, yang tentunya kesehatan mental ini adalah pembelajaran yang saya anggap ngeri-ngeri sedap pada saat semester 5. Karena di semester 5 kemarin itu saya belajar kesehatan mental berbarengan dengan psikoterapi Islam. Dalam istilah Toraja, dia disebutkan bahwa sifat sian leke pakende pak pudian langa olona puang matua belanna kamasena anta bisa sirampun lan inan yate lan keadaan malapu batang kali sola kepatunganan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Tentunya saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang malam ini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga saya ucapkan selamat merayakan Imlek kepada kawan-kawan yang merayakan Imlek pada tahun hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, pada materi kali ini saya kemarin dihubungi oleh Weni. Dia adalah salah satu partner kerja saya di ketemu di BUAF ke-6 di UIN Antasari, dan saat itu sama-sama menjabat sebagai pengurus himpunan mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam. Saat menjabat sebagai ketua umum. Pada malam hari ini juga saya akan bicara terkait kecemasan dan stres dalam perspektif kesehatan mental dan psikoterapi Islam sebenarnya. Dan memang yang saya ambil ini bersumber daripada materi-materi yang saya dapat selama perkuliahan dan diskusi dengan dosen pembimbing saya, Dr. Taufik Hidayat, MPSI Psikolog UIN Antasari Banjarmasin. Nah, karenanya kita lanjut kepada slide berikutnya. Boleh moderator di baik. Pada slide ini saya akan mencoba untuk kita saling bertukar pandangan terhadap 3 gambar yang sudah saya sediakan. Terserah bagaimana kawan-kawan mau memberikan penilaian, memberikan pendapat terhadap gambar ini. Nanti mungkin saya tanya mungkin perwakilan satu orang ya teman-teman untuk ya mendeskripsikan salah satu lah mungkin dari 3 gambar yang sudah saya sediakan. Mungkin saya beri waktu dulu untuk kawan-kawan memikirkan bagaimana apa pendapat kawan-kawan terhadap gambar tersebut dari ketiga gambar yang saya sediakan. Mungkin saya beri waktu 1 menit ya, sambil saya siapkan materi lainnya. Saya mau tanya satu soalan kepada Fatin Nur Amalina. Saya dengar suara saya ke? Ya saya. Oke. Bolehkah berikan pendapat Fatin terkait dengan mungkin salah satu dari 3 gambar tersebut? Saya nampak gambar ni dia macam ada satu continuation. Macam it's starting from number 1 to number 3. So number 1 tu pada saya lah pendapat. Oke. Gambar kedua kah?
ni akan membawa kepada suicide attempt. So suicide attempt yang kita tak tangani daripada peringkat awal boleh membawa kepada complete suicide attempt yang akan mengancam nyawa orang lah. So tu saya punya pandangan lah. Oke, bagus. Saya suka pendapatmu. Terima kasih Fatin atas pendapatmu. Saya mungkin tanya ke orang lagi yang mana cowok ni ya. Syarizal Safi, dengar suara saya ke? Syarizal Safi, Dengar. dengar ya. Boleh tak kasih pendapatmu tentang 3 gambar itu yang saya sediakan? Okey, biasa pada gambar tu kita boleh lihat problem yang tak settle boleh bawa kepada connective lah, maksud dia pemikiran yang tak stabil lah. So boleh membawa kepada keadaan keputusan seorang tu dia membuat untuk membunuh diri lah. Keputusan untuk membunuh diri itu macam tu lah. Oke. Nampaknya gambar ketiga saling punya keterkaitan, begitu kan? Syarizal, menurutmu? Betul. Nampak daripada kait antara satu dengan dua tu lah. Daripada simple ke keputusan yang agak teruk lah. Dari gambar 1 dan 2 menjadi penyebab utama gambar ketiga itu dilahirkan. Sehingga adanya tali bergantung. Gitu kan? Betul. Oke. Bisa dipahami ya bahasa saya ya. Saya menggunakan bahasa Indo baku gitu. Kalau ada kesalahan saya akan tanya ya. Baik, boleh next berikutnya. Kawan-kawan semua. Di slide berikutnya ini saya mengambil dari buku Saku Kesehatan Mental yang menjadi pedoman bahwa sebenarnya saya mulai sore tadi sudah lumayan banyak stalking terhadap Instagram kalian dan ternyata sangat produktif dan ramai membahas masalah ini ternyata. Apalagi itu waktu materi kecemasan untuk menghadapi masa depan itu. Saya sangat tertarik dengan judulnya. Nah, dalam 2 definisi yang dijabarkan ini, saya mencari akar dari seluruh kajian teori yang saya dapatkan di beberapa jurnal, beberapa buku yang terhimpun dalam satu buku saku. Sehingga kecemasan ini, kalau orang Banjar, artinya itu dia disebut sebagai kekhawatiran atau ketidaknyamanan. Dan dalam istilah Casement, kesehatan mental, dia diberi kode dengan F60.6. Itu adalah kode untuk diagnosis keadaan kecemasan. Nah, sebenarnya berbagai perspektif terkait definisi kecemasan ini beragam. Dan yang menjadi dominan khususnya di kalangan mahasiswa UIN Antasari di lingkup kuliah saya dan beberapa kawan-kawan saya di luar, bahwa kecemasan itu sebagai salah satu ketegangan mental. Artinya salah satu keadaan di mana saat dia merasa rileks lagi tenang, tiba-tiba mendapatkan satu tekanan yang mendadak sehingga menyebabkan mental itu menjadi tegang. Yang mana itu menghadirkan rasa kegelisahan dan itu merupakan reaksi yang umum. Kalau kita merasa gelisah berarti kita sedang mengalami kecemasan, gelisah apapun itu. Sehingga itu dari lahirnya ketidakmampuan mengatasi suatu masalah. Karena beragam masalah yang kita temui, baik itu besar atau kecil, semua itu masing-masing punya jalur untuk menyikapinya. Namun pasti ketika kita menemukan satu masalah, pasti muncullah ada rasa ketidakmampuan perdana bagi mereka yang mengalami ketegangan mental. Sehingga mereka merasa tidak aman. Dalam istilah Quran, dia sebagai keadaan yang khauf, takut gitu. Namun dalam perspektif psikoterapi Islam itu bagaimana khauf terhadap keesaan Tuhan, terhadap ujian yang diberikan Tuhan. Nah, dalam perspektif Casement terhadap stres khususnya, dia kecemasan dan stres ini dia macam
macam adik kakak gitu loh. Sehingga kalau orang yang tidak jeli terhadap membedakan kecemasan dan stres, dia akan terkecoh. Dalam istilah Cashman, kodenya adalah F.43. Sesuai daripada buku panduan tersebut, yakni stres itu sebagai perasaan yang wajar bagi manusia ketika kita berada di bawah tekanan itu sendiri. Karena stres itu kita cirinya atau identiknya adalah kita ketika merasa kewalahan atau kesulitan saat menghadapi suatu situasi, maka kita disebut orang yang stres. Karena kawan-kawan pasti sudah belajar terkait dengan pembagian macam-macam stres itu terbagi kepada tiga. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Betul tak, Amri? Betul Tuan. Amri, Hmm. boleh saya tanya pendapatmu tentang kecemasan itu apa? Biar saya juga belajar denganmu. Kalau translate kecemasan itu maksudnya kebimbangan ya Tuan? Ya, kurang lebih seperti itu. Ketakutan, kekhawatiran. Tapi menurut Amri sendiri apa itu kecemasan? Mungkin yang sudah pernah Amri pelajari. Saya mau nambah referensi. Apa Amri pendapatmu? Dia macam satu perasaan anxious kita panggil, yang perasaan anxious di mana seseorang tu benda tu tak berlaku tapi dia dah mula ada satu perasaan yang menyebabkan dia bimbang. But benda tu belum berlaku lagi. So dia keep repeating in dia punya otak. Kejadian itu belum terjadi tapi dia sudah punya dugaan terhadap kejadian yang akan terjadi. Yes. Betul. Bagus. Saya suka pendapatmu. Terima kasih Amri. Okay, thank you. Oke. Kalau stres nih saya mau tanya pendapatnya si Rita Diana. Bisa dengar suara saya kah? Ada ke Rita Diana ini? Kalau enggak ada mungkin lagi sibuk ya. Saya mau tanya ke Dea. Dea bisa dengar suara saya ke? Oke, boleh. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kecemasan dengan stres itu kalau diberikan ibarat anak tangga, dia bermula dari kecemasan baru dia naik ke stres. Itu salah satu pendapat dari Pak Taufik bahwa dia bermula dari kecemasan. Kecemasan ini apabila tidak pandai kita kontrol sehingga dia akan naik menjadi stres. Nah, makanya itu dalam ilmu kesehatan mental itu kan ada beragam penyakit dan kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh kecemasan dan mayoritas juga diisi oleh stres sehingga kayak penyakit-penyakit berat seperti skizofrenia, skizoid yang itu penyakit berat itu semua sumbernya berasal dari dua hal kecil ini. Dan itulah yang menjadi kata Pak Topik menjadi PR bagaimana khususnya remaja, pemuda sekarang harus pandai kelola ini mindset, kelola emosional terhadap masalah-masalah yang menghadapi apabila menghadapi sebuah tekanan, khususnya kawan-kawan yang mungkin sudah semester akhir. Harizal semester berapa? Kuliah kah? Atau kerja kah? Kuliah semester akhir. Tapi Semester kerja akhir. sekali lah. Part time buat kuliah. Oh, iya. Dah sering ngalami kecemasan nih menghadapi tugas akhir. Sangat sering. Dah sering itu nangis-nangis sendiri di kamar? Enggak. Enggak menangis tapi agak murung lah juga kan untuk siapkan tugasan. Oh, jadi memang mentalnya kuat. Bagus. Kalau siapa ini? Deli pernah ngalami stres ke? Ya, saya sekarang ni stres sikit lah. Deli kuliah ke? Atau kerja? Kerja untuk siapkan
paper journal. So stress Oh, lah. paper jurnal. Kuali, kuanti. Lebih pada kuali. Kuali. Stresnya apa? Bikin pedoman wawancara ke? Stres selepas reviewer dia komen, lepas tu saya kena baiki. So stress lah. Oh, banyak revisi ya. Saya bikin mumet pala nih. Kalau orang Banjar bilang itu amburadul. Ya macam tu lah. Oke. Next, kepada slide berikutnya, kawan-kawan semua. Terkait dengan gejala gangguan cemas menyeluruh. Sebenarnya cemas itu ada beragam dia spesifikasinya. Cuman yang saya ambil ini adalah satu, karena cemas menyeluruh ini yang sering dialami oleh kawan-kawan remaja, khususnya mereka yang semester akhir atau yang sedang kerja gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan terhadap mereka yang berusia dewasa dan ke atas yang sudah mungkin berumah tangga, sudah punya anak, pasti juga akan mengalami hal ini. Karenanya sebenarnya dari gangguan cemas menyeluruh ini itu dia mengakibatkan gangguan organik yang dapat menyebabkan disfungsi otak atau otak itu tidak bisa berjalan. Nah, ketika otak ini dia mengalami disfungsi atau ketidakmampuan untuk bekerja terhadap otak menghadapi keadaan, dia akan menemukan satu buah tekanan atau mungkin penyakit yang disebut epilepsi lobus temporal. Ini kalau di istilah psikologi, kalau saya tidak hilap, dia disebut sindrom sulit bicara. Itu yang paling ringan, sangat paling ringan sekali. Ketika dia mengalami kecemasan, dia merasa khawatir, dia merasa takut, merasa tidak aman, maka dia akan mengalami epilepsis lobus temporal, yakni kesulitan untuk berbicara. Sehingga mungkin kawan-kawan sering ketemu kawan-kawan yang tiba-tiba bicara sepatah dua patah kata tiba-tiba langsung gitu. Itu ketika dia di posisi lagi tegang, lagi keadaan mentalnya tidak aman atau merasa tertekan, dia akan mengalami sindrom sulit bicara. Nah, selain itu, dia akan mengalami yang namanya terotoksikosis. Ini yang tingkatan kedua setelah epilepsi, yakni di mana setelah dia sindrom terhadap sulitnya berbicara, dia akan mengalami berat badan yang turun karena tenaga dia semua sudah diporsir, diletakkan semua di pikiran dia untuk memikirkan menghadapi kecemasan, sehingga berat badan ini turun. Kemudian dia berkeringat dingin, berkeringat panas, apapun itu, dia pasti akan mengalami tirotoksikosis, di mana itu menjadi hal yang lumrah bagi kita untuk sekelas penyakit kecemasan yang kecil atau yang rendah. Tremor termasuk juga ketika tangan gemetar, kaki gemetar ketika menghadapi penguji atau mau konsultasi skripsi menghadapi dospem, tiba-tiba dospemnya dengan muka yang marah gitu kan, sindrom gitu, tiba-tiba tremor megang skripsi, itu hal yang wajar karena dia mengalami terotoksikosis atau mengalami tekanan berat badan turun karena tenaga sudah dipindahkan kepada pikiran. Dan terakhir, ini yang paling parah apabila kecemasan itu dia tidak dikendalikan. Dia disebut dengan penyakit pheochromocytoma, yaitu tekanan darah tinggi. Kalau orang Banjar itu bilang kena mental gitu. Biasanya kalau disentil dikit, obatnya kamu revisi ini minggu depan harus segera serahkan. Kalau orang itu nggak kuat mental, kalau dia memang sulit untuk mengontrol kecemasan, 1 bulan baru dia serahkan itu revisi. Dan itu memang hal yang lumrah terjadi di mahasiswa. Makanya dia sering mengalami namanya tekanan darah tinggi. Nah, karenanya gejala ini banyak sebenarnya saya temui gejala-gejala ini. Dan saya mengambil 3 yang kiranya ini saya juga pernah ngalamin gitu teman-teman. Bahwa ketika kita khawatir akan nasib buruk padahal kejadian itu belum terjadi tapi kita sudah menduga, dalam istilah psikoterapi Islam atau bahasa agamanya adalah suzon, maka dia disebut dengan kecemasan. Meskipun kecil gitu kecemasan kita atau khawatir kita akan nasib buruk. Ketika kita melakukan satu event, satu kegiatan, tiba-tiba cuaca mau hujan, lalu kita khawatir bagaimana nih kalau hujan ini.
apakah peserta datang, tamu undangan datang, itu termasuk kecemasan. Sudah mulai merasa cemas, kemudian merasa di ujung tanduk, dan dia sulit untuk berkonsentrasi. Karena apa? Karena kecemasan itu berhasil membedah fokusnya untuk terbagi kepada 3, terbagi kepada 5, sehingga dia tidak fokus kepada satu tujuan yang menjadi skala prioritas dia. Makanya dalam istilah dunia organisasi, dia disebut adanya skala prioritas. Ada yang diutamakan dulu, yang pertama apa, yang kedua apa. Yang kedua adalah tentang ketegangan motorik, yakni di mana ketika kita merasa gelisah itu ya ketika kita pegang tangan nggak tenang, malah basah, kita pegang kaki saling gerak sana sini, jalan ke sana kemari. Bila kalau kawan-kawan sakit kepala, dan setelah sakit kepala kemudian gemetaran di badan, nggak usah badan, misalkan jari saja gemetar secara langsung, maka dia disebut dengan gangguan kecemasan yang itu terlihat tak kasat mata, yang tidak terlihat secara fisik ataupun yang terlihat secara fisik. Karena orang-orang yang mengalami, apalagi yang mereka ikut lomba, ikut olimpiade apa segalanya, dan presentasi, pasti mereka akan mengalami hal ini, gemetaran. Dan terakhir tidak dapat santai. Karena dia merasa kursi yang dia duduki itu panas gitu. Padahal kursinya dingin, padahal ruangannya ber-AC tapi tetap berkeringat. Nah, itulah orang kecemasan itu. AC sudah dingin, tapi tetap masih berkeringat karena badan dia panas. Yang terakhir adalah overaktivitas otonomik, yakni kepala terasa ringan. Nah, ini saya perlu jelaskan ini. Beda antara kepala terasa ringan dengan beban pikiran ringan. Jangan salah sangka. Kalau kepala terasa ringan itu, dia secara fisik, artinya ketika kita goyang kepala ini kayak otak ini rasa ringan gitu. Kalau ditimbang mungkin cuma 2 kilo atau kurang dari 1 kilo. Tapi kalau ketika beban itu kurang, kepala ini mungkin tetap pasti terasa berat, tapi kita mudah untuk berpikir. Itu artinya adalah beban yang berkurang. Kalau kepala terasa ringan, berarti fokus kita sudah terbagi sehingga menyebabkan otak ini ringan, fokusnya ke sana kemari. Berkeringat tadi, jantung berdebar-debar. Sesak napas ini tidak semua orang mendapatkannya, tapi ada beberapa yang saya temui di beberapa olimpiade, lomba, dia mengalami sesak napas. Padahal setelah ini dia tampil, tapi dia tiba-tiba sesak napas. Akhirnya nggak jadi tampil. Karena kecemasan dia berlebihan. Keluhan lambung, biasanya ini orang-orang yang sakit perut tiba-tiba nih mau cari toilet. Nah, biasanya ini satu cirinya, pusing kepala, mulut kering tuh, maksudnya maaf saya itu tipe itu, mulut kering, biasanya pecah-pecah bibir nih ketika dia menghadapi mau seminar skripsi, seminar tugas akhir atau olimpiade, ataupun menghadapi tekanan lainnya. Ketika bibir dia kering, itu salah satu tanda daripada dia mengalami kecemasan yang menyeluruh. Artinya terlihat dari kepala, dada, paha, kaki, semua tubuh dia terlihat bahwasanya dia mengalami ketidakmampuan atau ketidaksiapan menghadapi tekanan. Tapi di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dipersoalkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut saja ya, biar diskusi kita lebih panjang. Next, nah ini dia. Ini yang cemas yang menghindar. Artinya kalau tadi dia dalam keadaan ibarat kata dia di satu ruangan tapi dia tidak bisa menghindar, kalau ini dia cemas yang mengakibatkan dia menghindar. Menghindar dalam kurung itu adalah dampak atau akibat dari kecemasan itu. Sehingga dalam dunia Casman, di buku saku dia diberi kode F60,6 atau 60.6. Dengan diagnostiknya itu adalah perasaan tegang dan takut yang tetap dan pervasif. Artinya tegang yang takut itu dia tidak bisa hilang. Sudah berusaha untuk tetap tenang, tapi selalu saja dia khawatir, selalu saja takut. Selalu mengalami rasa ketidakamanan terhadap satu keadaan, itu yang disebut pervasif dan tidak tetap. Yang kedua, merasa dirinya tidak mampu, tidak menarik atau lebih rendah dari orang lain. Ini biasanya untuk orang-orang yang value diri atau mungkin kepercayaan diri dia itu masih diambang-ambang. Dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya, padahal dalam dunia konseling, pendekatan behavioral,
itu selalu ditekankan untuk kita harus percaya terhadap potensi diri. Dan dalam pendekatan naratif, di situ ada diajarkan bagaimana kita percaya terhadap skill, kemampuan diri kita menulis terhadap apa yang menjadi masalah kita. Menulis itulah yang menjadi kemampuan diri. Karenanya itulah salah satu pendekatan yang sering saya gunakan. Yang ketiga adalah preokupasi, pemikiran terpaku. Dia tidak bisa mikir sana sini. Kalau dia sudah kena tegur, misalkan kamu jangan pakai sepatu putih, harus pakai sepatu hitam, maka otak dia itu, nggak bisa lagi mikir soal kemarin. Dia terpaku kepada kesalahan dia karena memakai sepatu putih. Dia tidak memperhatikan bahwasanya dia bisa mengganti sepatu dia menjadi hitam. Itu salah satu contoh di mana dia tidak menemukan jalan solusi untuk membijaksanai terhadap teguran itu karena dia sudah tertekan terhadap teguran tersebut. Makanya disebut preokupasi atau pikiran yang terpaku. Yang keempat, enggan untuk terlibat dengan orang kecuali merasa yakin akan disukai. Dia merasa menjadi orang introvert. Orang introvert itu dulu dia ekstrovert. Tapi ketika dia menjadi introvert karena dia merasa tidak percaya diri dan kecemasan dia sudah kecemasan yang sedang sampai kepada tinggi. Karena apa? Kepercayaan diri terhadap skill yang dia miliki, jiwa sosialnya terhadap masyarakat itu sudah mulai menurun, bahkan sudah terkikis habis. Sehingga itulah yang menjadi potensi besar terhadap terjadinya gambar ketiga tadi, yaitu tali bergantung atau bunuh diri. Karena apa? Dia sudah cemas, kemudian dia tidak bisa membangun kepercayaan diri, sehingga tidak ada jalan lain untuk kembali produktif. Akhirnya menemukan jalan untuk menarik diri dari masyarakat. Dan akhirnya dia sendiri pun tidak menyukai terhadap dirinya, apakah dia bisa bermanfaat atau tidak. Padahal dalam agama Islam kita diajarkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima adalah pembatasan dalam gaya hidup karena alasan keamanan fisik. Trending sekarang ini banyak loh teman-teman semua, baik itu di TikTok, di Instagram, pakaian sekarang ini kan itu beragam. Yang mungkin sering-sering check out di Shopee itu kan mengikuti perkembangan zaman. Apa yang lagi ramai sekarang pakaiannya, motor apa yang lagi ramai dipakai, bagaimana minyak harum atau minyak wangi yang ramai dipakai para pemuda, semua dicari, di searching apa yang lagi viral. Sehingga orang yang mengalami kecemasan dan stres itu dia merasa sulit untuk bergaul, beradaptasi dengan lingkungan dia. Karena dia merasa bahwa keamanan dia itu tidak terjamin. Padahal hanya sekedar pakaian pun dia tidak merasa pede. Misal kayak saya pakai baju warna biru, celana saya warna putih, sepatu saya warna merah. Ketika dia tidak percaya terhadap pakaian dia akan menarik diri dengan cara entah dia tidak akan jadi pergi. Itu salah satu hal yang menjadi potensi bahwa dia mengalami gangguan kepribadian cemas. Sehingga menyebabkan dia menghindar. Dan yang terakhir adalah menghindari aktivitas sosial atau pekerjaan yang banyak melibatkan kontak interpersonal. Artinya secara langsung terjun ke lapangan. Karena apa? Orang yang cemas, orang yang stres, kawan-kawan, dia itu sulit bahkan tidak bisa dikritik sedikit pun. Karena ketika kita menegur, mengkritik dia secara sopan, dia akan menganggap bahwa kritikan itu seperti senjata tajam yang melukai dia. Dan itu dia tidak bisa memulihkan dalam waktu 1 jam, 2 jam. Dia memerlukan waktu yang panjang untuk bagaimana menerima keadaan. Karena apa? Ketidaksiapan dia menghadapi tekanan itu. Dan di slide berikutnya akan saya jelaskan bagaimana menerima keadaan tersebut. Lanjut kawan-kawan semua. Oke, saya mau tanya dulu ini ke moderator. Ada moderator? Ada moderator, abang tadi. Bang, abang, ada ke? Masih? Bang moderator. Saya dekat sini. Oke. Saya mau tanya ya. Pernah mengalami kepribadian cemas yang menghindar ini sebelumnya? Oh, pernah kot. Pernah. Kuliah atau kerja? Atau ada kegiatan lain? Sorry, boleh dapat ulang lagi tak? Oh, saya bilang kakak ya.
Alasannya ya kan, saya Kakak. perempuan. Ya. Kak ini kuliah ke kerja ke? Atau ada kegiatan lain? Kuliah dengan freelance lah. Wih, freelance. Sekarang ini orang ramai jadi freelance ya. Udah berapa lama jadi freelance, Kak? Dah lama. Lebih kurang daripada 3 bulan, 4 bulan lah. Boleh juga. 3 bulan, 4 bulan. Lumayan. Nah, kalau freelance itu sering kan mengalami kecemasan atau mungkin stres terhadap kerja gitu? Pernah? Of course, sebab kan kita mesti manage waktu, lepas tu bila ada deadline lah, mulailah nak stres, nak macam mana nak handle kan. Oh, berarti kalau udah datang tuh deadline itu, cemasnya langsung meningkat gitu ya? Langsung tiba-tiba panik gitu? Itu ke? Ah, tak juga tak selalunya, tapi adalah masa-masa yang datang stres, datang apa feeling tak best, boleh jadi macam tu. Oke. Kakaknya itu sering overthinking nggak? Tak, Oh, bagus berarti mentalnya ini. Artinya bisa mengatur pola pikir. Berarti sudah mulai bisa menerima keadaan. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. sama. Saya tanya ini ke ada ini. Yusuf, Mainur Mah Yusuf, ada ke orangnya. Nah, ada Mainur. Mana Yusuf tadi? Yusuf, dengar suara saya Yusuf? Oke, kita lanjut ya. Next slide berikutnya. Mana ini ya? Aduh, apa ini? Ini. Baik, dalam gangguan gejala reaksi stres F43.0, diagnostiknya adalah bagaimana orang atau yang stresor dia, orang yang mengalami stres itu, dia menemukan serangan dari gejala yang dipicu terhadap stres itu setelah beberapa menit atau sesaat setelah kejadian yang memicu dia lahirnya stres. Dan kawan-kawan sudah mempelajari ini, saya yakin kawan-kawan lebih tahu terkait dengan stres ringan, sedang, dan berat. Karena memang untuk klasifikasinya, mahasiswa itu, mahasiswa remaja-remaja sekarang ya, itu mereka rata-rata di stres ringan sampai kepada sedang. Jarang yang ada stres berat. Tapi kalau ada kasus yang tiba-tiba mahasiswa gantung diri atau dia dia melukai dirinya, biasanya itu sudah masuk ke stres berat. Karena apa? Karena ketidakmampuan menghadapi tekanan. Dan di 3 poin itu teman-teman saya sudah jabarkan bahwasanya ini salah satu ciri loh yang mungkin kita bisa koreksi diri apakah kita pernah mengalami ini atau kita sedang mengalami ini. Saya teringat ucapan daripada Bapak Dr. Taufik Hidayat. Beliau mengatakan orang yang kena stres, orang yang kena penyakit gangguan yang sudah sedang menuju berat atau sudah berat, itu tidak bisa langsung kita nasihati harus sabar, harus ingat Tuhan, harus berpikir tenang. Enggak bisa. Karena apa? Layaknya seperti orang yang skizofrenia atau skizoid, orang yang mengalami kecelakaan, jangan berikan dia nasihat sabar dulu, tapi sembuhkan dulu lukanya. Baru kita kasih nasihat. Sama seperti orang stres. Jangan kita beri nasihat dulu. Kita dengarkan dulu dia mau ngomel apa, dia mau cerita unek-unek atau beban pikiran dia mau sampai tarik jambak rambut kita pun tidak apa-apa. Yang penting kita berkorban lah untuk teman kita. Yang penting karena apa? Karena kata TikTok sekarang ini, kalau kawan-kawan sering buka TikTok ya, bahwa sekarang ini untuk sekelas curhat itu hati-hati. Kalau ada teman cerita kayak, boleh cerita ke? Ibu ketemu nih mau curhat. Lebih baik kita responsif. Karena apa? Kalau kita lambat responsif, takutnya dia bunuh diri. Dan itu memang sering terjadi. Karena apa? Kadang ketika kita tidak responsif, kita bisa menjadi celah untuk
membiarkan sahabat atau teman kita menyelesaikan kehidupannya yang seharusnya malaikat Israel pun masih belum waktunya kau pulang, malah kau pulang. Kalau orang Sulawesi itu bilang, belum waktunya Ki pulang, malah kau pulang duluan, bagaimana Ki ini, mau apa kau laporan sama Tuhan kalau kau sudah pulang duluan sebelum jamnya? Nah, itu kalau orang Toraja Ki bilang. Mohon maaf saya bahasa Toraja ya kawan-kawan, bahasa Sulawesi, karena saya kemarin KKN di Sulawesi Selatan. Oke, lanjut. Next, slide berikutnya. Nah, ini. Ini yang simple bagi saya ambil dan menjadi langkah dasar terhadap terapi kecemasan dan stres perspektif Cashman dalam konsep bad mood menjadi good mood. Yang pertama itu adalah action oriented process atau pendekatan berbentuk tindakan. Contohnya, ketika stres itu datang, maka kita perlu tenang. Nah, jalan atau tindakan untuk kita tenang itu yang harus kita jalani. Bagaimana cara kita tenang? Yakni dengan cara misalkan dengan cara minum air, dengan cara berwudu, dengan cara tarik nafas. Itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan sebagai pendekatan untuk mengambil tindakan supaya situasi dapat berubah. Itu salah satu contoh yang mungkin kawan-kawan sudah praktekkan gitu kan. Yang kedua adalah emotion oriented process, yakni bagaimana pendekatan kita berbentuk emosional. Dalam istilah psikologi dia disebut ketegangan emosional. Ketika kita menginginkan ekspektasinya mau tercapai A, tapi ternyata tidak tercapai, maka turunkanlah harapan ekspektasi itu supaya ketika kamu tidak mencapainya, kamu tidak kecewa. Nah, ketika memandang stres atau kecemasan sebagai masalah dan beban, sehingga merasa kesulitan, maka dirubahlah pola pikir kita itu. Jangan memandang stres sebagai beban. Jangan melihat stresnya, tapi lihatlah potensi diri kita bahwa kita bisa menghadapinya itu. Makanya dia mempunyai korelasi dengan Al-Quran, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Itu korelasi ayatnya. Makanya ketika stres itu jangan berpaku ke masalah, tapi lihatlah potensi diri karena kita sudah banyak menghadapi masalah. Masa kita mau kalah hanya dengan satu masalah yang kecil di hadapan kita? Padahal sebelum-sebelumnya kita sudah menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir itu adalah acceptance oriented process atau pendekatan berorientasi penerimaan. Penerimaan dalam artian ketika kita sudah tidak mampu untuk mencegahnya, maka kita harus menerima keadaan tersebut. Maka bagaimana cara kita menerima keadaan tersebut? Next slide berikutnya. Nah, ini penerimaan dalam konsep perspektif psikoterapi Islam yang saya kutip dari beberapa ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar terhadap 6 terapi ini. Yang pertama itu, saya mengutip daripada Quran Surah Az-Zariyat ayat 50, yang mana terjemahnya itu adalah, maka segeralah kembali kepada Allah untuk mentaati Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah ada untukmu. Secara tafsiran umum atau pemahaman awam kita, bahwa apapun keadaannya kita harus selalu mengingat terhadap kebesaran Tuhan. Dengan mendengarkan musik atau hobi yang disenangi. Hobi yang kita senangi, mendengarkan musik itu kan kegiatan-kegiatan yang kita senangi. Dan ketika kita senang, kita berusaha mengembalikan mood kita dari yang tidak baik menjadi baik. Itu sama saja kita dengan proses untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan rahmat kepada hambanya, bahwa kita itu tidak mesti ketika kita dalam keadaan senang saja kita atau dalam keadaan sedih saja kita harus ingat dengan Tuhan. Tapi dalam keadaan sulit pun kita juga harus ingat akan Tuhan. Nah, yang kedua itu terapinya adalah hipnosis, membangun ketenangan melalui fokus dan konsentrasi terhadap diri. Ini kutipannya saya ambil dari sumber Al-Quran juga, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yakni di situ ada kata watatma'innul qulubuhum bizikrillah, berimanlah, yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dalam sudut pandang agama,
bagaimana kehidupan tidak boleh lepas terhadap agama. Agama mengatur kita untuk hidup damai. Makanya terbentuknya ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, bahkan sampai ada istilah moderasi beragama. Itu menjadi satu solusi untuk bagi kita untuk membangun ketenangan melalui fokus dan konsentrasi terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Ketenangan itu harus kita dapatkan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah apabila kita mengambil keputusan, yang diperhatikan adalah yang mana yang lebih sedikit mudaratnya. Jangan lihat manfaatnya dulu, karena manfaat itu dia akan menggiring terhadap keputusan kita. Tapi kita harus berfokus kepada mana mudaratnya yang lebih sedikit dari masalah yang kita temui. Misal satu contoh, ketika saya tahu besok akan hujan, atau sore ini saya mau hujan, sementara saya mau konsul dengan dosen, saya sudah memberikan pilihan, apakah saya mau tetap pergi tanpa membawa jas hujan, atau saya tetap pergi dengan membawa jas hujan. Lihat yang mana yang sedikit mudaratnya, jangan lihat yang mana manfaatnya. Sehingga dengan itu ketika terjadi satu tegangan atau satu masalah yang hadir, kita akan tenang. Karena apa? Kita sudah terbiasa untuk melihat yang mana sedikit mudaratnya, dan kita bisa membentuk pribadi yang waspada. Yang ketiga itu adalah relaksasi untuk membangun percaya diri menghadap tantangan. Ini kawan-kawan sebenarnya bahwa relaksasi itu ketenangan dibangun atas dasar pemikiran. Tidak mungkin Tuhan menguji kita di luar batas kemampuan. Tidak mungkin apa yang didatangkan masalah kepada kita tidak bisa kita hadapi. Kalau masalah itu datang kepada kita, berarti kita yang bisa menghadapinya, orang lain tidak bisa. Itu yang disebut dengan relaksasi, ketenangan untuk membangun percaya diri. Ketika kita percaya diri bahwa kita bisa menghadapinya karena masalah itu dihadirkan kepada kita, berarti kita yang pantas dan kita yang layak untuk menghadapinya. Yang keempat adalah zikir dan doa. Ini sebagai bentuk terapi dalam psikoterapi Islam, sebagai puncak untuk mencapai keadaan bahwa bagaimana ketenangan hati, ketenangan pikiran itu mempengaruhi terhadap keputusan. Apabila hati dan pikiran kita panas, keputusan itu akan lebih banyak mudaratnya dan kita akan menyesali keputusan itu. Tapi ketika hati kita tenang, jiwa kita damai, keputusan yang kita ambil akan sejalan dan itu tidak akan menimbulkan penyesalan. Penyesalan hanya muncul karena kita tidak selektif, tidak teliti dalam mengambil keputusan dalam menyikapi kecemasan. Kecemasan yang mengontrol kita, padahal kita yang harus mengontrol kecemasan dan stres. Yang kelima adalah membangun pola positif atau husnuzon. Sangka baik itu tidak ada yang menyalahkan. Tidak salah sangka baik itu, baik kepada teman sebaya, rekan sejawat, orang tua, adik tingkat di bawah kita. Karena apa? Justru dengan sangka baik itu tidak akan menimbulkan masalah. Malah masalah itu sering muncul karena kita sangka buruk. Dan banyak kasus yang terjadi bahwa yang menyebabkan kecemasan dan stres itu lahir, salah satu faktornya adalah kita sendiri dengan pola pikir kita yang berpikir negatif terhadap orang. Tapi coba kalau kita berpikir positif, memandang yang baik-baiknya saja. Oh, mungkin di hari ini memakai jubah warna hitam. Oh, karena mungkin pakaiannya di rumah sedang dicuci. Oh, dia hari ini jalan kaki karena dia ingin sehat, dia ingin jalan sehat untuk membugarkan badan. Kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang negatif yang itu hanya akan mengganggu diri kita? Nah, itulah suatu terapi yang menyebabkan bahwa kita perlu husnuzon sebagai akar utama untuk membangun ketenangan dalam mengendalikan kecemasan dan stres dalam perspektif psikoterapi Islam. Dan yang terakhir, penerimaan berbentuk sifat qanaah. Kawan-kawan semua, kecemasan yang hadir, masalah yang hadir, ketika kita sudah berusaha untuk mencegah tapi dia juga tetap datang, proses penerimaan kita adalah jangan kita memandang buruk. Jangan kita menganggap masalah ini hanya akan meribetkan pola pikir, hanya menyusahi kita. Karena terkadang kita tidak tahu bahwa dengan masalah itu kita menemukan pribadi kita yang terbaru. Ketika dulu kita menjadi mungkin orang yang pemarah, tidak sabar, pembicaraan tidak tertata. Kalau orang Banjar bilang itu
untungnya kada betata pandir. Artinya ucapan yang disampaikan itu tidak ada etikanya, maka ketika hadir masalah itu, controlling emosi itulah yang menentukan apakah kita sudah pantas, apa kita sudah layak untuk mengendalikan ini sebagai pribadi yang produktif. Karena apa? Penerimaan itu bukan tentang sekedar menerima, tapi dia menikmati, mengambil pembelajaran dari masalah tersebut, dan merubah pola pikir, merubah tindakan dia, sehingga itu menyebabkan value atau harga diri dia menjadi tinggi dan dia dipandang sebagai orang yang berkarisma dan mempunyai daya tarik yang tinggi. Next, berikutnya. Oke, udah habis teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih atas segala pendapat kawan-kawan semua. Saya banyak belajar dari kawan-kawan semua, khususnya bahasa Melayu ini, karena ya saya tertarik untuk belajar bahasa Melayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan bersama. Apabila kawan-kawan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Apabila ada kosakata saya yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan. Dalam istilah Toraja sebagai penutup adalah anggi inde moto tu bisa kuparampo dan kiden itang impoinan inanna kokoa mekatabekna kure semangat. Terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ilham atas kesempatannya membersama kita malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf juga kepada Kak Ilham selaku pemateri hari ini dan Cik Tuan Puan semua, bahwa tadi saya sedang dalam perjalanan sehingga saya meminta bantuan kepada teman saya juga untuk menggantikan saya sebagai moderator. Baik, setelah penjelasan dari Kak Ilham tadi, kepada Cik Tuan Puan semua yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom obrolan atau boleh mengaktifkan mikrofonnya untuk berkongsi malam hari ini. Saya persilakan kepada Cik Tuan Puan semua untuk diketik di kolom obrolan jika ada yang ingin ditanyakan terkait kecemasan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ilham. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kecemasan-kecemasan yang mungkin dari hal-hal kecil, sehingga tadi juga sudah dijelaskan juga bagaimana cara kita mencegahnya atau cara kita menghadapinya dengan terapi-terapi dengan psikoterapi Islam. Baik, sambil menunggu Cik Tuan Puan semua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana kita Boleh. bagaimana kita nak berhadapan dengan rakan sekerja yang dia macam mana nak cakap dia buruk sangka terhadap kita. Padahal kita dah bagi tahu perkara sebenar, tapi mungkinlah disebabkan ego, rasa diri saja yang betul menyebabkan penjelasan kita itu tidak diterima sepenuhnya lah. So bagaimana kita nak menghadapi rakan sekerja yang sedemikian sifatnya? Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Encik Santi ya yang sudah bertanya tadi. Apakah bisa dipahami Kak terkait pertanyaannya? Saya ulangi, mungkin untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi dari rekan kerja kita yang selalu berprasangka buruk terhadap kita. Nah, walaupun kita sudah berusaha menjelaskan, tapi penjelasan-penjelasan kita tuh ternyata tak diterima oleh rekan kerja kita tuh. Nah, mungkin ada arahan dari kakak atau saran-saran dari kakak terkait pertanyaan Cik Santi, disilahkan Kak. Oke, terima kasih soalnya Cik Santi. Once itu apa sebutan arti sini? Tante ya? Atau ibu? Cik, Tante. Oh, Ya, tante. Ibu, tante, ya. Oh ya. Oh, terima kasih. Saya panggilnya Cik Santi ya. Saya mau belajar juga bahasa Melayu nih. Bukan Cik, kalau dekat Malaysia Cik tu yang belum kahwin. Oi. Saya Puan. Sepatutnya panggil saya Puan Santi sebab sudah kahwin. Oke, fine. Maaf, mohon maaf saya salah. Baik. Terkait dengan persoalan Puan Santi, terkait dengan sudah kasih paham gitu, sudah dijelaskan, tapi ternyata dia masih menolak gitu untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Maka yang menjadi pertanyaan baliknya adalah seberapa berpengaruhnya kita dalam penyampaian itu ketika kita sudah menyampaikan.
Maksudnya begini, kita sudah memberikan klarifikasi, sudah menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, namun ketika tidak melahirkan reaksi atau pengaruh perubahan setelah mendapatkan klarifikasi tersebut, kalau kita sudah memberikan penjelasan, tapi ketika kita penjelasan tersebut ternyata tidak mempan atau mental kata orang Banjar itu nggak masuk penjelasan kita, janganlah kita memaksakan diri untuk dia harus paham dengan keadaanku, dia harus paham dengan bagaimana situasiku sekarang. Jangan kita memaksakan diri hanya untuk orang itu paham dengan kita. Karena kalimat sederhananya adalah mau sampai kapan kita untuk memahamkan orang sedangkan kita belum paham dengan diri kita. Maka puncak kedamaian, puncak terhadap ketenangan hati dalam perspektif tasawuf itu adalah ketika kita tidak mempermasalahkan apapun yang menjadi lingkungan sekitar. Kalau ketika memang momennya kita harus klarifikasi, kita klarifikasi sebagaimana fakta yang terjadi. Jujur sejujur-jujurnya tanpa ada yang dilebihkan, tanpa ada yang dikurangkan. Masalah nanti orang mau percaya atau tidak, itu adalah urusan mereka terhadap kita dan urusan mereka terhadap Tuhannya. Karena apa? Ketika kita sudah menyampaikan secara benar sesuai fakta, artinya kita sudah jujur dan kita sudah selesai dengan diri kita. Terserah tinggal perspektif orang mau bagaimana. Karena kalau kita terus memikirkan untuk berupaya dia harus paham, apalagi di dunia kerja, itu akan menurunkan etos kerja atau semangat kerja kita. Karena apa? Kita dihantui oleh dia. Dan dia semakin senang ketika melihat kita terpuruk atau keadaan menjadi tidak baik. Maka karena itu, kalau anak muda itu dia bilang, bodoh amat tuh bodoh amat gitu. Karena apa? Ternyata bodoh amat ini kalau kita teliti, dia ada sisi negatifnya. Bagaimana kita membangun benteng mental untuk ada yang perlu kita tanggapi, ada yang tidak perlu. Jangan semua dilibatkan harus kita tanggapi, tapi jangan juga semua tidak harus kita tanggapi. Karena apa? Orang-orang musuh-musuh kita tidak akan percaya terhadap keberhasilan kita. Karena mereka itu menganggap sebuah kemustahilan. Tapi orang-orang terdekat kita, yang sayang dengan kita, yang perhatian dengan kita, mereka akan percaya dan mendukung terhadap apa yang kita sampaikan dan itu benar. Bisa dimengerti? Jelas kan? Okey, ya faham. Terima kasih. Oke. Kasih Puan tadi ya, Puan Santi ya. Oke, terima kasih kepada Puan Santi atas pertanyaannya. Sedikit saya simpulkan untuk jawabannya adalah bagaimana kita berusaha menjelaskan sesuai fakta. Kita klarifikasi sesuai fakta yang ada yang terjadi. Nah, masalah diterima atau taknya itu kita kembalikan lagi kepada orang tersebut. Kita tak bisa mengatur orang, kita tak bisa buat orang sesuai dengan apa yang kita rasa. So, apapun yang terjadi kita balikkan lagi kepada dia dan kita harus punya sifat bodoh amat lah gitu. Nanti kalau misalkan kita terlalu memikirkan, itu bisa menjadi sakit bagi diri kita sendiri. Betul ya Kak Ilham ya? Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Tuan Ampria. Adakah narkoba atau psychotic drugs benar-benar membantu seorang ada kecemasan? Oke. Nah, apakah bisa dipahami, Kak? Ya. Boleh langsung dijawab? Oke, terima kasih. Oke. Ada dua perspektif yang saya pelajari dan saya dapatkan terkait dengan narkoba ini sebagai jalur untuk menghindari atau menghilangkan kecemasan. Kalau dia narkoba itu sebagai obat penyembuh terhadap penyakit yang berat dalam kategori kecemasan yang berat, maka itu dianggap wajar. Karena apa? Narkoba yang dihadirkan sebagai bentuk obat untuk menyembuhkan sesuai dengan resep dokter yang sudah memenuhi syarat dan diagnosis yang terjadi. Nah, sudut pandang yang kedua, saya akan tanya balik gitu. Kenapa harus selalu narkoba yang menjadi jalan kecemasan? Bukankah kita pernah mendengar istilah self-reward? Pernah dengar penjelasan itu? Self-reward? Pernah. Nah, self-reward itu
secara kecil kita pahami, itu adalah salah satu alternatif kecemasan, menghindari. Lantas, ketika narkoba dipilih, mengapa kita harus memilih narkoba? Kalaunya ada jalan yang lebih sempurna, yaitu safe reward atau kita bawa healing. Narkoba, ketika kita salah gunakan sebagai untuk menghilangkan kecemasan, ya, dia akan hilang sesaat. Karena apa? Ini berkaca lagi dari kasus teman saya waktu SMP. Dia dulu itu termasuk orang yang alim, orang yang taat agama. Namun ketika dia mengalami satu masalah, padahal masalahnya kecil gitu loh, hanya karena ditolak cewek aja gitu kan. Tolak cewek karena apa itu, eh, karena dia ranking ranking 24 dari 25 siswa, sementara cewek yang dia suka itu ranking 1 dari 25 siswa. Dan karena dia merasa ditolak, sehingga dia merasa tidak aman. Dan dia mulai cemas, dia merasa khawatir, dia merasa tidak percaya diri, padahal sebenarnya dia bisa untuk mencapai peringkat itu. Ketika dia sudah kehabisan jalan karena dia merasa terpaku pola pikirnya tadi, kemudian di slide ke berapa tadi? 4 ya. Preokupasi, pemikiran yang terpaku, dia tidak menemukan jalan yang lain, sehingga dia hanya menemukan narkoba. Narkoba ini jalannya itu dia terbiasa karena dia sering nonton. Itu pengaruh juga loh. Ketika kita sering nonton, ya, baca nonton-nonton yang orang-orang narkoba ini, kita akan menimbulkan persepsi bahwa jalur kecemasan, menghindari kecemasan yang paling tidak worth it, tidak bagus adalah narkoba. Karena narkoba hanya menghilangkan sesaat, setelah obatnya selesai, dia akan kembali stres bahkan 2 kali lipat. Makanya adanya safe reward, adanya success story, adanya kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan, baik itu healing, jalan-jalan, atau makan yang banyak, itu kan salah satu untuk alternatif kita menghindari narkoba dan sebagai bentuk membangun mood yang bagus dan kepribadian yang produktif. Mungkin gitu saja yang dapat saya jelaskan. Apakah masih bingung atau ingin dipertanyakan? Terima kasih Tuhan, sangat jelas. Ya. Very good. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawabannya, Kak. Mungkin ada lagi yang sebarang soalan, kita mungkin satu lagi ya untuk soalan dari Cik Tuan Puan yang ingin bertanya, boleh disilahkan satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Moderator. Ya, siapa ini? Oke. Suaranya kurang jelas, Kak. Boleh dibesarkan lagi? Saya ada satu soalan. Iya. Dalam macam nih, dalam satu case, dia orang macam oke saja hadapi cabaran-cabaran hidup, dia orang macam oke saja dapat banyak tugasan, macam tak ada masalah. Tapi benda tu dia confused nak buat dari mana lebih dulu, so dia tak ada kerja apapun. Tapi dia tetap macam tak ada apa-apa. So, apakah benda tu termasuk daripada dia adalah orang yang boleh memanage stres dia, atau dia malah sebalikan daripada itu, dia tak boleh buat sama sekali? Maaf Kak, apakah boleh diulang lagi? Soalnya suaranya agak nggak kedengaran. Oke, sorry. Jadi dalam satu case, dia adalah orang yang dapat banyak cabaran, dia ada banyak tugasan, tapi dia jalani semua itu, terima semua itu dengan sangat tenang. Tapi dia tampak je tenang, tapi tugasan itu tak ada dibuat satu pun. So, apakah dia termasuk orang yang boleh terima manage stres dengan baik, atau memang dia sebetulnya macam tak ada apa ya, macam tak boleh buat sama sekali. Maksudnya macam ni. Bila orang kan diberi tugasan banyak, so dia macam stres atau panik kan. Tapi dalam kes ini, dia macam tenang saja, macam tak ada apa-apa. Nah, tapi saking tenang dia, sehingga tak dibuatlah tugas tu.
Oke, paham. Mungkin secara boleh saya simpulkan untuk soalannya. Jadi dia ini mungkin banyak sekali tugas-tugas, tapi kalau secara umum kan orang ketika mendapatkan banyak-banyak tugas itu jadi stres ya, Kak. Jadi stres. Tapi soalan dari Akak Cika nih, ketika orang tersebut punya tugas-tugas banyak, tapi dia tenang aja gitu. Tapi dengan tenangnya ini dia tak menyelesaikan tugas tuh. Apakah ini memang ada sesuatu di dalam dirinya atau dia bisa manajemen rasa stres dia dengan baik, Kak? Apakah bisa dipahami? Oke, bisa saya Oke. paham persoalannya. Kayaknya kakaknya ini pengalaman ya kak ya? Atau pernah menghadapi atau sedang menghadapi ini? Kayak macam ini penuh emosional gitu. Baik. Betul, memang ada pelajar mahasiswa begitu. Kalau Ada semester komentar. akhir memang semester 5, 6, 7, 8 memang ini penyakitnya. Susah mencari obat. Vaksinnya pun Benar. Betul. Baik, kak saya izin jawab ya. Terkait dengan ketika dia tenang menerima masalah tapi dia tidak mengerjakan, saya ingat salah satu ucapan daripada Menteri Agama Republik Indonesia, laksanakanlah ibadahmu karena memang kewajibanmu, bukan laksanakan kewajibanmu untuk ibadah. Nah, ketika mahasiswa khususnya, dia diberi tugas, maka itu akan menjadi sebuah kewajiban yang harus dia penuhi. Dia wajib menerima tugas tersebut dan dia wajib menyelesaikannya. Karena apa? Kalau dia tidak mengerjakan, dia tidak akan lulus. Kan gitu. Sistem aturan kuliah. Dikasih soalan mulai bulan Januari, deadline-nya bulan Februari. Tapi dia nggak kerjakan sampai dia mau lulus nggak dia kerjakan. Yang ada dia akan mengulang semester. Dia mungkin tenang karena saya pernah nemui orang seperti ini dan pernah saya teliti. Kenapa bisa setenang ini Anda menerima masalah menghadapi tugas yang banyak ini? Jawabannya simpel. Ya saya hanya menerima tugasnya HAM, tapi saya tidak mengerjakan. Saya hanya menerima kalau saya tugasnya tugas kelompok, ya udah. Kan ada kawan yang lain. Ya udah kawan yang lain kerjakan. Saya cuma ikut nama. Tapi kalau tugas sendiri, kalau ada joki, ya joki. Malaysia apa sebutan joki di sini ya? Apa sebutannya itu? Joki tugas-tugas tuh. Apa ya? Joki tugas itu kayak kita minta tolong orang kerjakan tapi kita upah gitu. Kasih upah Buat untuk kerja orang lain mengerjakan. ke? Apa? Macam joki tu macam free rider boleh? Kita tak Oh, Memberikan free bayaran rider. macam itu. Macam tu lah. itu adalah salah satu yang menyebabkan dia dikategorikan tenang. Ya, dia tenang menerima tugas yang diberikan, tapi dia tidak tenang untuk menyelesaikannya. Karena apa? Semakin dia menumpuk tugas itu, semakin ke akhir, semakin deadline, dia akan tertekan. Karena apa? Desakan deadline itu tidak mudah lah teman-teman. Bahkan orang yang mungkin bodoh amat saja dia bisa mengerjakan makalah 1 hari 1 malam. Makanya ada istilah kalau orang Banjar dia nyebutnya SKS, sistem kebut sejam. Artinya 1 jam selesai makalah, selesai skripsi. Bahkan ada yang 1 minggu selesai proposal skripsi dia. Karena apa? Ketika dia terbiasa menumpuk, dia terima semua tapi dia tumpuk dan tidak dia kerjakan, dia belum disebut orang yang bertanggung jawab. Ya, dia berhasil memanajemen mental dia untuk menerima, tapi dia tidak berhasil memanajemen diri, mental, dan pikiran dia untuk menyelesaikan kewajiban dia. Sehingga itulah nanti yang akan berpengaruh kepada semester berikutnya yang menyebabkan mungkin dia tidak akan lulus terhadap mata kuliah tersebut atau mungkin mengulang. Karena apa? Manusia itu berasal dari kata nasia, artinya lupa. Itu asal kata manusia, sehingga mungkin ketika diterima dia lupa dan mungkin dia sengaja melupakannya padahal dia tahu. Karena apa? Dia tidak ingin dibebani. Padahal itu adalah satu kewajiban yang harus diselesaikan sebagai bentuk pemenuhan akademik. Mungkin kiranya demikian yang dapat saya jawab. Apakah ada soalan lagi atau kurang jelas? Oke, baik. Terima kasih. Apakah bisa dipahami, Cik Cika? Okey, boleh sangat. Terima kasih Tuan. Jawapannya membuat saya bergegas untuk selesaikan tugas segera.
buat gebeg-gegah. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari Cik Tuan Puan semua. Terima kasih juga kepada Kak Ilham yang sudah membersama kita malam hari ini. Semoga ada kesempatan lagi untuk berjumpa kembali. Baik, mungkin terakhir closing statement dari Kak Ilham, boleh disilahkan. Baik, kawan-kawan semua, baik yang mahasiswa, satu kita teman sebaya, rekan sebaya, atau mungkin kakak-kakak saya yang di atas saya, usianya di atas saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jujur, ini kayaknya pengisi materi yang paling jauh yang pernah saya alami. Karena saya paling jauh ngisi materi itu ke Sulawesi Selatan. Kayaknya ini yang paling jauh. Bahkan keluarga saya pun kaget, kok bisa ngisi materi ke Malaysia. Masya Allah. Dan kawan-kawan semua, terlepas dari semua apa yang saya sampaikan, nikmat itu akan terasa apabila ia telah hilang. Materi yang mungkin hari ini sedang kawan-kawan pelajari secara teori, mungkin besok atau besoknya akan kawan-kawan pahami secara praktek. Karena apa? Bahwasanya dalam praktek itu kita mungkin hari ini belum paham, tapi besok kita bisa paham terhadap materi yang disampaikan. Saya ucapkan juga selamat merayakan Isra Mi'raj untuk saudara-saudara saya semua, selamat merayakan Imlek untuk teman-teman saya semua, dan saya baru baca berita kemarin beberapa waktu yang lalu Malaysia baru pergantian raja ya, benar ya? Raja Johor, benar kah? Raja Johor, iya. Johor ya. Iya, kalau tak salah ya. Raja sebelumnya kan Raja Pahang gitu kan. Hanya FYP di TikTok saya rame 2 hari yang lalu. Sampai putri mahkotanya pun saya stalker, rame. Saya ucapkan tuanku selamat atas pemimpin baru. Semoga Malaysia selalu diberkahi dan semoga saya punya kesempatan untuk silaturahmi ke sana. Kita akan bertemu lagi insya Allah dalam waktu berikutnya. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin untuk foto bersama ya kepada Cik Tuan Puan semua yang masih ada di HP-nya, boleh untuk mengaktifkan kameranya, boleh disilahkan kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Dan saya minta tolong kepada Kak Rita, apakah ada masih bisa menolong saya untuk screenshot, Kak, mengambil gambar? Bisa. Oke, hitungan ketiga ya. Sudah siap semua? Apakah masih ada yang ingin mengaktifkan kamera? Oke, kita hitung sama-sama. Kak Ilham sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ilham yang sudah membersamai kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada Cik Tuan Puan semua yang selalu hadir dalam kelas online kesehatan mental setiap yang dilakukan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Saya informasikan juga kita akan selalu bersiaran setiap hari Selasa dan hari Rabu kepada speaker-speaker yang luar biasa nantinya. Jangan lupa juga saya informasikan kepada Cik Tuan Puan semua yang belum mengisi kehadiran, boleh untuk mengisi di link yang sudah dikirimkan tadi, dan ini saya kirimkan kembali, boleh diisi kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ilham, semoga dapat berkongsi lagi bersama kami pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terakhir mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Oke, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih.